Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ma zilna fi kitabil ilmi min kitabis sahihil Bukhari wal ilmu bahurun zakhirah lan yablugul kadihu fihi akhirah. Kita senantiasa masih dalam pembahasan kitabul ilmi dari kitab Sahih Bukhari, karena pembahasan ilmu adalah lautan yang tidak bertepi. Meskipun seseorang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan menguasai seluruhnya, melainkan hanya sedikit saja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian, kata Allah, diberikan ilmu melainkan sedikit sekali. Jadi yahtaju ilal ijtihadi wal hirsi fi talabil ilmi. Jadi butuh kesungguhan untuk memperoleh ilmu agama ini, sehingga seseorang memperoleh yang sedikit itu. Kalau sekiranya seseorang mempelajari ilmu agama ini hanya sekedar di sela-sela waktu luangnya, di sela-sela waktu senggangnya, maka yang dia dapati aqallu minal qalil. Maka Imam Bukhari rahimahumullah memperbanyak riwayat atau hadis-hadis yang berkisar atau bercerita tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmi, agar seseorang bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama ini. Ilmu yang mengantarkan bahagia hidup dunia dan akhirat. Qala al-Imam al-Bukhari, babu man ja'ala li ahli ilmi ayyaman ma'lumah. Bab orang yang menjadikan waktu-waktu yang tertentu untuk menyampaikan ilmu. Minggu yang lalu kita telah menjelaskan bolehnya bagi ahli ilmi, bagi pemilik ilmu, untuk menentukan hari atau jam atau tanggal untuk dia memberikan atau menyampaikan ilmu atau nasihat. Sebagaimana Rasulullah, demikian juga sahabat, nanti akan disebutkan di sini. Kemudian Imam Bukhari mendatangkan riwayat, qala haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah. Utsman ibnu Abi Syaibah Muhammad ibnu Ibrahim. Abi Syaibah ini namanya adalah Muhammad. Bapaknya namanya Ibnu Ibrahim. Ibnu Utsman. Jadi Utsman Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Utsman As-Sabai Al-Abasi. Jadi dia keturunan Al-Abbas. Abul Hasan, kunyanya adalah Abul Hasan Al-Kufi. Dia ulama yang berasal dari Kufah, Irak. Siqatun hafidun syahirun. Dia merupakan ulama yang terpercaya, ulama yang hafid Al-Quran, hafid hadis, dan masyhur di antara ulama ahli hadis. Sampai ada seorang ulama mengatakan, Mesir tidaklah mengeluarkan ulama yang paham tentang nasab, tentang fikih, tentang hadis, melainkan Utsman ibnu Abi Syaibah ini. Saking luasnya keilmuannya. Qala haddatsana Jarirun. Jarir ibnu Hazim. Bukan Ibnu Hazim, tapi Jarir ibnu Abdul Hamid Ad-Dabi. Jarir ibnu Abdul Hamid Ad-Dabi Al-Kufi. Dia juga orang Kufah, Irak.
Siqatun terpercaya. An Mansur ibnul Mu'tamiri Ibnu Abdillahi As-Silmi siqatun. Dia juga terpercaya dalam periwayatan hadis. An Abi Wa'ilin. Siapa nama Abi Wa'il? Kita sudah sebutkan minggu yang lalu. Namanya adalah Syaqiqu ibnu Salamah. Qala kana Abdullah siapa di sini? Fi tabaqatis sahabah ada 4 Abdullah. Siapa itu? Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dan ini Abdullah siapa? Abdullah ibnu Mas'ud, sebagaimana riwayat sebelumnya. Kana Abdullah ibnu Mas'ud yudzakirun nasa fi kulli khamisin. Kata Abu Wa'il, seorang tabi'in, adalah Abdullah ibnu Mas'ud memberikan peringatan atau menyampaikan ilmu kepada manusia fi kulli khamisin, di setiap hari Kamis. Apakah malam atau siangnya ini tidak dijelaskan. Pokoknya dia menyampaikan ilmu di hari Kamis. Faqala lahu rajulun, maka ada seorang rajul pemuda, namanya adalah Yazid ibnu Muawiyah an-Nakhai, berkata kepada Abdullah ibni Mas'ud, ya Aba Abdurrahman. Ini kunyanya siapa ini? Kunyanya Abdullah ibni Mas'ud. Ya Aba Abdurrahmani, lawadittu annaka dzakkartana kulla yaumin. Saya sangat senang kalau sekiranya engkau memberikan peringatan, memberikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada kami setiap hari. Jadi tabi'in ini berharap kalau sekiranya Abdullah bin Mas'ud menyampaikan ilmu setiap hari. Kemudian Ibnu Mas'ud memberikan alasan kenapa dia tidak menyampaikan ilmu atau memberikan peringatan setiap hari. Qala ama innahu yamna'ani min dzalik anni akrahu an umillakum. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menyampaikan ilmu atau dari hal itu, kecuali aku tidak suka membuat kalian bosan. Nah, jadi kalau sekiranya orang awam yang dia sibuk di perdagangan, sibuk di pertanian, kalau setiap hari harus hadir di majelis ilmu, maka akan timbul malal, yaitu bosan menghadiri majelis ilmu. Sehingga apa? Sehingga dia nanti berujung meninggalkan seluruhan. Beda halnya kalau thalibul ilmi, penuntut ilmu, yang dia memang datang ke suatu lembaga atau pondok pesantren, menyiapkan dirinya, mengazamkan dirinya untuk mempelajari ilmu agama. Jadi hari-harinya, waktu demi waktunya dia siapkan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dia tidak sibuk lagi dalam apa? Dalam mencari maisha. Dia tidak sibuk lagi urusan-urusan yang lain kecuali apa? Kecuali menuntut ilmu. Maka pemuda yang seperti ini dia diberikan disampaikan ilmu setiap hari. Kenapa? Karena dia sudah mengazamkan, memastikan dirinya untuk memperoleh atau mendapatkan ilmu setiap harinya. Wa inni atakhawwalu lakum bil mau'izati. Dan sesungguhnya aku, kata Abdullah bin Mas'ud, memberikan kalian jadwal dalam hal menyampaikan nasihat sebagaimana Nabi membuat jadwal buat kami. Jadi Nabi pun sebelumnya pernah membuatkan jadwal kepada para sahabat, dan sahabat ini pun membuatkan jadwal kepada apa? Kepada tabi'in. Makhafata as-sama'ati alaina. Karena dia takut kami ditimpa kebosanan atau merasa bosan dalam menghadiri majelis ilmu. Faedah dari hadis ini
bolehnya bagi ahlul ilmi untuk menentukan hari atau jadwal atau tanggal atau jam dalam menyampaikan ilmu. Nah, kalau sekiranya memang ada seorang pekerja dia ataukah dia seorang karyawan atau seorang apa gitu, tapi dia bersemangat, kepengen setiap hari mempelajari ilmu, mendengarkan nasihat, maka berikanlah nasihat atau pengajaran kepadanya. Sebagaimana Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah ingin terus mendapatkan nasihat dan pengajaran dari ilmu agama. Babu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bab barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka dia akan pahamkan baginya agama. Imam Bukhari membuat bab ini berdasarkan teks hadis yang akan beliau sebutkan, yaitu hadis yang datang dari Sahabiyun Jalil Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Haddatsana Sa'id bin Ufairin. Sa'id ibnu Ufairin Al-Ansari. Abu Utsman Al-Misri. Dia ini adalah Abu Utsman, kunyanya Abu Utsman Al-Misri. Dia orang Mesir. Qala haddatsana Ibnu Wahbin ay Abdullah ibnu Wahbin. Abu Muhammad Al-Misri aidan. Jadi Abdullah bin Wahbin adalah seorang Mesir. Kunyanya adalah Abu Muhammad. Asbatun nasi fi fikhi au fi masaili Imamil Malik. Dia adalah manusia atau ulama yang paling paham tentang fikihnya Imam Malik. Sampai-sampai kalau sekiranya ada ashabu Imam Malik berselisih dalam pendapat atau fikihnya Imam Malik, maka tunggu pendapatnya Abdullah ibn Wahbin. Kita ketahui bahwasanya Imam Malik adalah imamnya Ahlu Madinah. Sementara Abdullah bin Wahbin ini orang mana? Orang Mesir. Maka dia qata al-bahar, qata al-ardi li safari li talabil ilmi. Dia melakukan atau menempuh perjalanan untuk mengambil ilmu dari Imam Malik rahimahumullah. An Yunus ibnu Yazid al-Aili. Yunus ibnu Yazid al-Aili. Ahadu asbat. Salah satu dari ulama yang sangat terpercaya dalam periwayatan. An Yunus an Ibni Syihab. Ini sering sekali. Ibnu Syihab siapa namanya? Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri. Qala Humaydu ibni Abdurrahman, tabi'in, seorang tabi'in, sami'tu Muawiyah ibnu Abi Sufyan khatiban yaqulu, dalam keadaan berkhutbah, yaqulu, dia berkata, sami'tun nabiyya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka dia akan pahamkan baginya agama. Mantuk hadis ini, yang pertama adalah seseorang kalau dia mau mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka dia harus paham agama. Nih, kalau dia mau kebaikan dunia dan akhirat, maka dia harus paham agama. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau dia mau kerusakan dunia dan akhirat, maka tinggalkan mempelajari agama. Tinggalkan apa? Mempelajari agama. Jauhi majelis ilmu.
jauhi mendengarkan ceramah-ceramah atau tulisan-tulisan yang bercerita tentang agama. Maka yang ada hanyalah kerusakan, mengedepankan hawa nafsu. Karena sumber kebaikan itu ada di dalam agama. Agama adalah undang-undang yang mengatur tentang hablum minallah wa hablum minannas. Ini fungsi atau tujuan agama. Yang mana kita ketahui bahwasanya maqasidus syariah, maksud dari pensyariatan agama adalah memerintahkan segala kebaikan dan menjauhkan segala kemudaratan. Sebagaimana Syekh Utsaimin di dalam syairnya, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad darar. Kalau Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Siddi mengatakan, ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa darriha lil qabaihi. Agama ini datang untuk kemaslahatan manusia. Apa saja yang ada kemaslahatannya, maka pasti datang agama memerintahkan dan menganjurkan untuk melakukannya. Dan apa saja keburukan, maka datang agama untuk melarang dan menjauhkan kemudaratan tersebut. Coba perhatikan Pak, seluruh perintah dan larangan di dalam syariat kita itu semua mengarah kepada maslahat, kepada kemaslahatan umat manusia. Dan itu kembali kepada 5 hal. Yang pertama adalah hifduddin, penjagaan terhadap agama. Disyariatkannya iman, tauhid, sholat, puasa, zakat. Ini dalam rangka apa? Menjaga agama. Kalau sekiranya tidak ada orang yang sholat, tidak ada orang yang berpuasa, tidak ada orang yang zakat, maka agama kita ini fi butunil kutub. Terdapat dalam apa? Dalam lembaran-lembaran buku. Tidak ada orang yang mengamalkannya. Yang kedua adalah hifdul akal, menjaga akal. Jadi segala yang merusak akal, minuman keras, narkoba, narkotika, semuanya dilarang. Kenapa? Karena bisa merusak akal. Lantas yang membuat akal ini menjadi sehat, apa itu? Kita diperintahkan mentadaburi, memahami, memikirkan alam semesta ini, agar apa? Agar akal kita senantiasa terjaga dan berada di atas fitrahnya. Yang pertama tadi apa? Menjaga agama, menjaga akal. Yang ketiga menjaga nasal. Nasal itu keturunan. Makanya apa? Disyariatkan nikah. Diharamkan tabattul. Tabattul itu membujang seumur hidup. Tidak boleh. Maka dilarang berzina. Agar apa? Agar yang lahir jelas keturunannya. Tidak seperti kambing, tidak seperti ayam. Yang enggak jelas keturunannya. Siapa bapaknya? Terkadang anak yang lahir dari perutnya pun jadi bapaknya. Jadi suaminya nanti. Ini akan merusak apa? Garis keturunan. Maka perzinaan, selingkuh itu akan merusak apa? Merusak keturunan. Merusak nasal. Yang keempat adalah hifdu al-mal, menjaga harta. Maka disyariatkan kita al-kasbul halal, yaitu berusaha mencari rezeki yang halal, dan dilarang merampok, mencuri, mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, semuanya dilarang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga akal. Menjaga apa? Menjaga harta. Kemudian yang terakhir adalah hifdu al-ardi, menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan seseorang. Kita dilarang mencelah nasab, mencelah keturunan.
Terkadang seseorang dianjurkan apa? Menghafal atau menjaga nasabnya. Kita di Indonesia ini jauh sekali dari penjagaan terhadap nasab kita. Sampai cicit mungkin atau kakek kita yang ketiga atau yang keempat kita nggak hafal siapa nama kakek kita. Kalau orang Arab itu kalau bisa sampai kepada Nabi dia hafal. Ya, Aisyah atau Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kuat menghafal nasab-nasab orang Arab. Kamu anak siapa? Dia hafal sampai mungkin 8 generasi ke atas. Pak Iman hafal bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Bapak kakeknya dan seterusnya. Biasanya kalau orang Arab di Indonesia ditulis dipajang di depan rumahnya, apalagi kalau ada garis keturunan sampai kepada Nabi. Silsilah nasab. Jadi orang Indonesia adalah orang-orang yang tidak memperhatikan tentang apa? Silsilah nasab. Orang Arab sangat menjaga ini. Makanya putri-putrinya atau anak-anaknya tidak sembarangan dinikahkan kepada orang lain. Kepada orang ajam tentunya. Orang Indonesia, orang Eropa dan yang lainnya. Karena akan merusak apa? Merusak nasab keturunan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, faedah yang kedua dari hadis ini bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentulah harus melalui proses dan usaha. Seseorang harus berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Kalau sekiranya dia mau mencari kebaikan dari sisi ilmu agama, maka dia belajar, bawa pulpen, bawa buku untuk mencatat faedah-faedah ilmu. Kalau sekiranya dia mau mencari kebaikan dari sisi rezeki harta, maka dia mungkin subuh-subuh turun ke pasar untuk jualan, mungkin dia bekerja keras untuk untuk memperoleh harta. Jadi dia berusaha, di samping itu juga dia bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu ada suatu hadis yang berbunyi, "Lau tawakkaltum", seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, sebagaimana burung itu keluar pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa burung itu cukup dia bertawakal, maka dia Maka dia akan mendapatkan rezeki. Tapi Imam Syafi'i dia mengatakan harus berusaha. Ya, harus berusaha sebagaimana burung itu keluar pagi hari, kemudian pulang sore hari. Jadi harus dibarengkan kedua-duanya. Tawakal iya, berusaha juga iya. Jangan dia baca qul huwallahu ahad 1000 kali di rumahnya, kemudian mengharap dari bawah sajadahnya tumpukan uang dolar atau rupiah gitu. Memang ada wirid-wirid tertentu yang menyebar itu, baca 1000 kali ini, insya Allah akan ada di bawah sajadah. Emang ada Pak nyebar itu. Tinggal dicari aja bukunya. Nah, wa innama ana qasimun wallahi yu'ti. Hanya saja aku bersumpah, kata Muawiyah, wallahu yu'ti, dan Allah yang akan memberikan, memberikan kebaikan. Akala seseorang seseorang paham terhadap agama. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Kemudian kata Rasulullah, senantiasa umat ini ada yang tegak di atas perintah Allah. Nih, dari zaman ke zaman pasti ada sekumpulan orang yang dia berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala.
la yadurruhum man khalafahum. Orang yang menyelisihi mereka tidak akan memudaratkan mereka. Dia tetap berpegang teguh di atas perintah Allah, di atas manhaj Rasulullah, meskipun jutaan atau puluhan juta orang yang lain menyelisihinya. Itu tidak apa? Tidak memudaratkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Jadi senantiasa memang ada setiap generasi, setiap 100 tahun mujaddid yang memperbaharui agama ini. Ada senantiasa memang ada kelompok yang berada di atas al-haq. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran meskipun engkau sendirian. Meskipun tidak ada yang mengikutimu, tidak ada yang menemanimu di dalam apa? Di dalam memegang kebenaran tersebut. Ketahuilah engkau berada di atas jamaah. Jadi seseorang yang dia berpegang teguh dengan agama Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dialah orang yang berbahagia. Dia adalah Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong. Najin ila yaumil qiyamah, kelompok yang selamat hingga hari kiamat. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahumullah di dalam muqaddimahnya kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan, amma ba'du fa hadza i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis saah. Ini adalah keyakinannya firqah an-najiyah, firqah yang selamat, firqah yang ditolong hingga hari kiamat. Nah, babu al-fahmi fil ilmi. Bab al-fahmu fil ilmi, paham tentang ilmu. Hadis yang didatangkan nanti itu hadis yang telah berlalu pembahasannya tentang sisi kesamaan antara pohon korma dengan apa? Dengan seorang mukmin atau seorang muslim. Apa sisi kesamaannya Pak Joko? Yang pertama, pohon korma dengan orang muslim. Ada 10 ya, kita sebutkan dulu itu ya. Coba murajaah dulu. Sama-sama kuat ya. Orang muslim kuat, pohon korma juga kuat. Kenapa pohon korma itu kuat Pak Joko? Karena akarnya dalam. Ya sangat dalam, karena susah nyari air kan. Beda dengan kelapa. Kelapa itu akarnya di serabut-serabut atau sedikit saja masuk ke dalam perut bumi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Hidayat. Apa sisi kesamaan pohon korma dengan orang muslim? Pak Iman? Iya. Meskipun dia tinggi gitu ya posisinya. Nah, yang ketiga apa, Pak Heri? Iya, bermanfaat. Pohon korma ini buahnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, akarnya bermanfaat. Sebagaimana seorang mukmin dimanapun dia berada, dia memberikan manfaat. Nah, yang keempat, pohon korma apa? Itu daunnya tidak akan jatuh. Pohon korma itu daunnya tidak akan pernah jatuh selama-lamanya. Meskipun dia sudah tua, kering, itu tidak akan jatuh kecuali ditarik. Dia akan jatuh. Tapi kalau nggak ditarik dia nggak jatuh. Dia akan begini saja. Nggak jatuh kemana? Ke tanah. Jadi orang yang memperhatikan ini orang yang pernah tinggal di Arab sana. Kalau di sini ada ya pohon korma ya, di depan
Rumah Pak Mujiono ya. Ada yang pernah jatuh daunnya? Belum ya? Belum, ini masih belum berbuah. Haddatsana Ali ibnu Abdullah. Haddatsana Sufyan. Siapa Sufyan ini? Sufyan ibnu Uyainah. Kalau dia berada di Tabaqah As-Saniyah. Qala li ibnu Abi Najihin an Mujahid. Mujahid murid dari Ibnu Abbas, ahli tafsir. Qala sahibtu Ibnu Umar. Mujahid berkata, aku menemani Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab ilal Madinah, ke Madinah. Falam asma'hu yuhaddisu an Rasulillah. Aku tidak mendengar dia menceritakan hadis dari Rasulullah kecuali satu hadis. Qala kunna indan Nabi. Abdullah bin Umar berkata, dulu kami berada di sisi Nabi, fa utiya bijummarin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan sebakul korma. Faqala inna minasyajari syajaratan masaluha kamasalil muslim. Sesungguhnya ada pohon yang pohon itu seperti atau permisalan seperti seorang muslim. Rasulullah ini bertanya kepada para sahabat. Ibnu Umar langsung paham. Kenapa? Karena menyesuaikan kondisi yang ada pada waktu itu. Apa? Kondisinya Nabi sedang dibawakan buah korma. Maka Ibnu Umar menangkap pastilah ini adalah pohon korma yang dimaksud. Sama halnya kalau ada seseorang dibawakan jagung, kemudian dia bertanya tentang jagung gitu. Menyesuaikan apa? Korina yang ada. Fa'aradtu an akulah hiyan nakhlah. Lalu aku ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi. Hiya an-nakhla, dia adalah pohon korma. Fa idza ana asgharul qaumi. Karena aku waktu itu adalah asgharul qaum. Jadi sahabat yang paling kecil. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Maka dia apa? Fasakatu, lalu aku malu untuk menjawab. Faqala an-nabiyyu hiyan nakhla, lalu Nabi menjawab sendiri, dia adalah pohon korma. Lihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala memahami atau menangkap apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang pohon yang dia maksud. Akan tetapi Abdullah bin Umar malu menjawab karena dia masih kecil. Kemudian setelah itu Abdullah bin Umar menyampaikan kepada ayahnya, kepada Umar bin Khattab, wahai abi, sesungguhnya aku tuh tahu tadi jawabannya. Seandainya engkau menjawab, niscaya aku akan lebih senang daripada begini dan begitu. Karena merupakan kebanggaan anak kecil bisa menjawab di majelis para kibarus sahabah. Sehingga ini adalah kebanggaan bagi orang tuanya. Dia memiliki pemahaman, dia memiliki ilmu yang mana tidak dimiliki oleh kibarus sahabah, pembesar sahabat yang lainnya. Akan tetapi Abdullah bin Umar tidak menjawabnya. Dan penjelasan hadis ini telah berlalu di hadis-hadis sebelumnya. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.